Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sekarang hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022. Selamat datang kembali dalam channel saya. Pada pembahasan kali ini, tema kita adalah tema yang barangkali ditunggu oleh banyak orang, yaitunya tentang bagaimana sistem bagi hasil yang ideal antara pemilik modal dengan pengelola modal, terutama dalam bidang bimbel. Tapi tidak hanya bimbel, ini juga bisa diterapkan di semua bisnis. Pada intinya, yang pertama adalah yang harus kita tahu, tidak ada angka atau format baku dalam pembagian hasil antara investor dengan pengelola. Itu pertama. Yang kedua, angkanya itu adalah angka yang disepakati sesuai dengan apa yang dirasa cukup. Dan yang ketiga itu adalah ini merupakan babnya itu bab muamalah, yang artian ini adalah hubungan manusia dengan manusia, yang artinya ya, kegiatan ini haruslah mampu mengakomodir semua kebutuhan investor ataupun pengelola, tidak ada yang dirugikan satu sama lainnya. Jadi tiga prinsip ini harus dipegang dalam sistem investasi. Tapi secara umum kita akan jelaskan dulu kepada teman-teman semuanya. Pertama itu mengenai perbedaan dulu. Jadi apa sih sebenarnya perbedaan antara investor gitu ya dengan pengelola. Nah, kenapa ini perlu dijelaskan? Supaya kita mengerti kenapa bagi hasilnya jadi seperti itu. Nah, kita akan jelaskan dulu. Pertama kita bicara mengenai investor. Investor adalah orang yang punya uang. Nah, ini sudah pasti dia akan invest di perusahaan Anda. Yang kedua itu, investor ini seharusnya atau seyogyanya atau sebagusnya dia tidak perlu terlalu terlibat ke dalam bisnisnya. Yang namanya juga orang invest, dia hanya menyetorkan uang. Berarti dia hanya sebagai investor saja, penyetor uang saja, dan dia tidak terlibat dalam bisnis. Artinya dia hanya berharap itu setiap waktu tertentunya dividen atau bagi hasil sesuai dengan saham yang dia miliki. Oke. Yang kedua, kalau pengelola, dia itu tidak perlu menyetorkan uang. Dia hanya menyiapkan waktunya ya, kemudian tenaganya, kemudian pikirannya. Nah, karena dia mengelola bisnis, dia menghabiskan waktu, tenaga, dan pikirannya, maka dia juga berhak atas gaji. Nah, ini bedanya antara investor dengan pengelola. Jadi kalau investor tidak berhak atas gaji karena dia tidak menghabiskan waktu, tenaga, dan pikirannya setiap hari di situ. Tapi kan dia kan menginvestasikan uangnya. Iya, benar dia menginvestasikan uangnya, tapi uangnya ini adalah berguna untuk menghasilkan uang sesuai dengan sahamnya itu. Nah, gitu. Jadi investor ini kata kuncinya adalah dia menyetorkan uang, kemudian dia terima dividen. Sementara pengelola itu kata kuncinya dia memang benar-benar mengelola bisnisnya, karena dia turun langsung mengelola bisnisnya, menjamin target yang dicapai bersama dengan investor, maka dia berhak atas gaji yang dia miliki. Lalu kemudian pengelola apakah dapat saham? Nah, ini pertanyaannya. Pengelola apakah dapat saham juga? Nah, kemudian investor berapa sahamnya? Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama setelah ini. Jadi prinsip dasarnya ini dulu yang harus kita pahami. Oke, sekarang kita akan bahas dulu ya kita akan bahas langsung mengenai saham-sahamnya. Oke. Nah, seperti apa sih idealnya pembagian hasil antara investor dengan pengelola? Oke. Oke, siap. Jadi ini kita ulang lagi, tadi terhapus. Investor, kemudian ini pengelola. Oke, yang pertama prinsipnya adalah investor ini dia tidak menghabiskan banyak waktu, resiko hanya memang di uang. Sementara pengelola dia menghabiskan banyak waktu, resikonya itu ya dia
berkorban waktu, tenaga, pikiran, stres menghadapi target dan sebagainya macamnya. Yang idealnya ini tergantung. Pertama begini, kalau investor itu dia menginvestkan 100% modalnya gitu ya. 100% modal ditanggung oleh investor. Kemudian pengelola memang tidak punya modal sama sekali gitu ya. Maka bagi hasil yang ideal menurut saya pribadi adalah itu di investornya sebesar 60%. Nah, itu. Sementara di pengelolanya sebesar 40%. Ini bagi hasil ya. Ini bagi hasil ya, bukan kepemilikan. Kalau kepemilikan itu tetap berada di tangan yang namanya investor. Jadi ownernya tetap investor. Kenapa? Ya karena investor ini uangnya 100%. Nah, gitu. Bagi hasil ini tidak termasuk saham gitu. Jadi bagi hasil ini adalah yang dia terima karena dia mampu mengelola bisnisnya itu dengan baik, mungkin per bulan atau per 6 bulan. Tapi dia tetap dapat gaji. Nah, ini dia tetap dapat gaji, yang gajinya ini ditanggung oleh investor atau oleh dana yang sudah diinvestasikan tadi. Nah, gini. Oke. Jadi ini yang idealnya gitu ya. Jadi investor 60%, pengelola 40%. Kenapa pengelola hanya 40%? Karena dia sudah dijamin juga gajinya. Nah, gitu. Dia sudah dijamin juga gajinya oleh dana investasi tadi. Maka 40% ini adalah angka yang sangat besar, apalagi kalau Anda tidak menyertakan modal sama sekali. Oke, itu yang pertama, caranya. Kemudian cara yang kedua, ya. Cara yang kedua, jika sama-sama investasi. Nah, gini. Jika sama-sama investasi, misalkan anggaplah investor itu investnya 50%, pengelola juga invest 50%. Nah, maka perbedaannya di sini adalah investor tidak dapat gaji, ya. Kalau dia hanya investor, dia tidak dapat gaji. Kalau dia investor plus pengelola, dia dapat gaji. Nah, gaji atas pengelolaan plus dia juga memiliki perusahaan sebesar 50%, sementara investor juga memiliki 50%. Lalu apakah dia dapat bagi hasil lagi? Nah, tidak, karena dia itu sudah merupakan pemilik. Nah, dia sudah merupakan pemilik 50%, pemilik 50%. Enak dong jadi investor? Nggak enak juga sebenarnya, sama-sama punya risiko. Justru lebih enak juga jadi pengelola, dia terima gaji juga. Nah, gitu, dan dia memiliki. Nah, bedanya dengan murni dia tidak modal, bedanya adalah pengelola tidak memiliki. Tapi kalau dia modal, pengelola juga memiliki. Nah, sesuai dengan modal yang dia setorkan, perbedaannya hanya di gaji. Nah, ini dia. Ini dia dua cara umum sistem bagi hasil antara investor dengan pengelola. Kira-kira Anda tertarik yang mana? Anda mencari 100% investasi murni, Anda sebagai pengelola modal, atau Anda invest juga 50%, Anda cari juga orang lain 50%-nya, dan Anda juga mengelola dan dapat gaji. Nah, apa plus minusnya? Kalau investasi 100% dari orang lain ya, kalau investasinya dari orang lain 100%, itu plusnya adalah ya Anda risikonya kecil, Anda tidak berpotensi rugi, Anda sangat kecil sekali ya. Cuman yang jadi masalahnya adalah Anda akan dapat tekanan yang sangat tinggi. Nah, gitu. Itu bedanya. Jadi kalau investasi orang 100%, memang risiko Anda kecil. Gitu ya. Risiko kecil, tapi ingat, target dan tekanannya pasti besar. Nah, gitu. Karena yang namanya orang sudah setor modal, tentu dia tidak mau rugi begitu saja. Nah, gitu ya. Rugi begitu saja. Kemudian kalau kelebihannya sistem 50-50 atau kombinasinya bebas ya, bisa 40-60, bisa 60-40, bisa sebaliknya di sini 40, di sini 60 bebas, bisa 10 di sini 90 bebas. Memang faktor risikonya yang namanya bisnis, siapa yang memegang kepemilikan lebih besar, tentu dia bisa memberikan target dan tekanan yang lebih besar. Oke. Itu dulu mungkin barangkali dapat saya sampaikan. Semoga video singkat ini bermanfaat dan bisa dipahami. Saya Bobby Kevin and see you at the top.